Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, karena nanti di 2 hari ini ya, pagi ini sampai besok siang, insya Allah kita akan di sini meluangkan waktu kita, menuangkan semua ide-ide kreativitas yang ada di pikiran kita untuk Agi ke depannya. Jadi makin kesini udah 15 tahun, tantangannya makin berat. Lombanya juga makin bermacam-macam, eventnya juga mulai aneh-aneh juga. Kalau dulu cuman CCIA sama lomba Quran, ya kan, cuman 2 gitu. Sekarang jadi lombanya ada 15-an, orangnya juga makin banyak dan challenge-nya juga makin banyak juga. Ya, yang pertama saya akan coba jelaskan terkait ide dan konsep Agi untuk Agi yang ke-15 ya, atau Agi 2025. Jadi kita masih samakan dengan konsep Astra. Astra sendiri di tahun ini atau 67 tahun Astra, konsepnya masih sama, yaitu untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kemudian untuk tema Agi sendiri yang ke-15 juga sama. Kita ganti yang awalnya Agi, kemudian kita rubah menjadi Amalia. Kenapa Amalia? Karena sejatinya Agi itu adalah eventnya, activity-nya, sedangkan Amalia itu wadahnya, rumahnya. Jadi harusnya yang ngelakuin itu adalah Amalianya. Jadi kalau Agi itu bagus, insya Allah Amalianya bagus gitu kan. Kalau Aginya keren, Amalianya juga keren gitu. Oke, makanya di sini akhirnya kita ganti jadi Amalia. Jadi Agi itu bisa datang dan pergi, tapi Amalia tetap di hati. Oke, next. Ya, ini adalah konsep dasarnya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah edukasi, kemudian ada kompetisi, dan yang ketiga ada kontribusi. Jadi edukasi, kompetisi, dan kontribusi ini jika kita gabungkan menjadi sustainability Amalia. Jadi kenapa saya tambahin Amalia? Ini nggak sekedar karena kita di Amalia, tapi ada maknanya sebenarnya. Silakan Mas. Nah, jadi hendaknya kita sebagai seorang Muslim yang profesional di sini, ketika kita beramal, itu tidak hanya mementingkan aspek secara spiritual saja, tapi juga kita pikirkan bagaimana amal-amal yang kita kerjakan itu secara jangka panjang itu memiliki kontribusi yang berkelanjutan kepada lingkungan dan juga sosial. Keren kan? Udah mirip Mas Adit belum? Jangan Om, jangan Mas. Jadi, nah kan, udah dikeluarin dulu. Oke, jadi konsep ini sebenarnya adalah sudah kita lakukan sejak dulu. Jadi sebelum Astra ngomongin sustainability, Amalia sudah melakukan itu dengan rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu kan kalau di ini karena kalau kita merujuk di Al-Quran ya Ustadz ya. Di surat saya udah nyiapin loh, beneran ini udah nyiapin. Jadi kalau kita baca di surat Al-Baqarah itu kan ayat 30 itu kan jelas di situ bahwa kita diutus oleh Allah adalah sebagai khalifah fil ard gitu kan. Tujuannya apa sih gitu kan? Ketika pertama kali Allah punya ide seperti itu kan di-challenge sama malaikat. Yakin ya Allah, dirimu akan mengutus manusia yang akan membuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah gitu kan. Sedangkan saya aja sudah memuji dan bertasbih kepadamu gitu kan. Tapi kan dibantah juga akhirnya. Ya aku kan lebih tahu daripada engkau gitu kan. Nah. Sebenarnya saya bingung mau opening apa, Ustaz Saiful udah bahas semuanya. Tadi udah dibahas evaluasinya. Harusnya ini sesinya beliau, saya sesinya itu gitu kan. Iya, dibalik gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita semua di sini diutus oleh Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kita harus menjaga bumi ini agar tetap lestari, agar tetap indah gitu kan. Dan percayalah teman-teman bahwa sesungguhnya bumi dan seisinya ini cukup memberi makan untuk semua umat manusia yang ada di dalamnya, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah.
Ini adalah AGI Framework yang coba saya susun. Sebenarnya masih sama dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi temanya adalah Amalia untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kemudian key activity-nya yang mana di dalamnya ada 3 kategori. Ada edukasi, ada kompetisi, dan ada juga kontribusi. Kalau kita ngomongin edukasi, di sini ada workshop, ada juga seminar, kemudian pesantren Ramadan Anak, kemudian ada bootcamp relawan juga, kemudian ada pesantren coding, Akhwat Zone. Akhwat Zone tahun lalu nggak ada, tahun ini harus ada, Mbak. Karena itu bagian daripada programnya Astra Inklusi. Kemudian untuk yang kompetisi di sini tadi udah disampaikan sama Ustaz Saiful juga, jadi challenge-nya akan lebih banyak di tahun ini. Karena lomba untuk yang Kambing Cup ditambahin, kemudian ada lomba juga eksekutif yang harus kita pikirkan konsepnya akan semacam apa dan bentuknya kayak gimana gitu kan. Jadi ini lomba-lomba yang lama di AGI adalah lomba Quran sama CCIA. Kemudian ada Kambing Cup, ada futsal, pingpong, badminton, kemudian e-sportnya ada FIFA, MLBB, terus ada Jelajah AGI yang digawangi oleh Nun dan kawan-kawan. Kemudian ini gerakan bersama, kemarin idenya, Jelajah Amalia ya? Oke, Jelajah Amalia, Amalia on the go. Kemudian ada Kambing Cup, terus lomba online, kemudian salam lebaran, kabar Ramadan, ide AGI dan lain sebagainya. Terus untuk yang kontribusi, ada gerakan bersama, kemudian relawan, ada Kakak Astra, panitia AGI, kemudian relawan Janais. Kemudian ada podcast AGI juga, sedekah barang, ini punyanya Mas Ganjar, sedekah pohon, kemarin diskusi, baru brainstorming. Terus ada ZIS, Wakaf, Amali ID, Koran AGI, dan aplikasi keuangannya Kong Mamat. Oke, semuanya dirangkai dalam sustainability Amalia. Jadi semuanya adalah rangkaiannya harus align sama roadmap-nya Amalia. Kemudian goals-nya yaitu menuju profesionalisme Muslim Astra. Seorang karyawan Astra itu harus seimbang antara profesional dalam beribadah dan juga profesional dalam bekerja. Jadi ketika kita ngomongin ukhrawinya dapat, duniawinya juga dapat. Hubungan vertikal dan horizontal. Ya, hablum minawo dan hablum minanas plus dengan lingkungan. Jadi kalau dulu cuma manusia, sebenarnya nggak cuma cukup dengan manusia aja, tapi ditambahin dengan lingkungan seperti apa sih gitu. Kita menjaga lingkungan seperti apa gitu. Karena balik lagi tadi ke Khalifatu fil art. Ini struktur organisasi AGI yang baru. Di atas ada Dewan Penasehat Mas Boy Kelana Subroto. Kemudian ada tim pengarah, ada Ustaz Saiful, Pak Rahmat, Pak Nana, Mas Ganjar, dan Ustaz Syarif. Ustaz Syarif ini kalau nggak dimasukkan, saya berdosa. Siapa? Oh ya, udah nanti. Ya, oke. Ya, terus. Ya, Mami. Ya, terus Mami. Ya, oke. Kemudian PDCA-nya ada Mbak Wina. Udah tahu ya Mbak Wina ya? Nanti Mbak Wina yang bagian tim kejar debt collector. Ya, mengejar semuanya, semua ketua divisi. Mbak Wina silakan berdiri. Ya. Nah, assalamualaikum semuanya. Salam. Ya. Nanti akan saya japri ya, tunggu aja. Oke. Tolong nomornya diblok. Biar nggak masuk. Kemudian di bawahnya kita sedikit melakukan improvement, yang mana yang sebelumnya ada 4 divisi, karena melihat AGI ini lebih besar lagi, akhirnya saya coba rombak menjadi 6 divisi. Harapannya memang beberapa divisi kemarin kalau saya lihat ini kerjanya campur-campur nih, kayak Mas Irham ngurusin multimedia, ngurusin souvenir, ngurusin MC, ngurusin acara gitu kan. Ini jadinya nggak optimal takutnya. Terus di tempatnya Rohmat juga ngurusin aplikasi gitu, padahal dia harusnya fokusnya di perlengkapan dulunya. Terus di tempatnya Putri juga seperti itu. Ya akhirnya keluarlah 6 divisi baru. Jadi yang pertama ini logistik dan procurement, dipimpin oleh Rahmat Setiawan dan digawangin oleh Rahmat Hidayat. Jadi ini 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Rahmat dan rahmat gitu kan, dua-duanya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk semua kebutuhan perlengkapan. Jadi to be honest, kemarin diskusi sama Pak Rahmat, karena ada curhatan juga dari bagian keuangan. Saya sebenarnya nggak begitu nggak mau membahas yang lalu, tapi ya udahlah gitu, kita fokusnya untuk kedepannya.
Kalau saya kemarin udah bilang ke Pak Rahmat, sama Putri juga, sama Rohmat, kita sepakat bahwa ke depan untuk pengajuan semuanya harus lewat sini. Jadi nggak ada lagi DP, nggak ada lagi uang muka. Dan nanti strategi detailnya gimana, biarkan Rohmat dan Pak Rahmat yang mikirin itu. Jadi teman-teman di perlengkapan silakan nyusun aja, kasih budget itu sekalian tanggalnya kapan harus dikeluarkan. Jadi mereka akan ngatur pengeluarannya di Pak Agung. Sehingga nggak ada lagi nanti mintain kwitansinya dan lain sebagainya gitu kan. Dan harapannya jangan nalangin pakai uang sendiri. Kalau sedekah boleh. Jadi kalau nalangin niatin sekalian sedekah aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah berharap kembali maksudnya. Hanya memberi, ya kan? Tak harap kembali. Bagai sang surya. Bagus. Ya. Jadi kalau memang pakai uang pribadi silahkan, tapi nggak usah berharap kembali gitu, anggap aja sedekah. Jadi kita tertibkan juga keuangannya. Jadi ketika event itu bagus, saya sih nggak mau one by one ya, udah nggak usah dibahas lah yang lalu. Kita move on to the future, ya kita move on ya. Kemudian transformasi digital dan media interaktif, ini tempatnya Mas Irham. Mas Irham fokus untuk semua dokumentasi, kemudian digitalisasi dan dokumentasi ya. Ya, publikasi desainnya ya. Ya, pokoknya kalau butuh desain semuanya di sini lah. Butuh desain, butuh video semuanya di tempatnya Mas Irham. Kemudian belakangnya ini divisi komunikasi, donasi dan sebenarnya tambahan lagi konsumsi. Jadi di sini teman-teman ada Yani ya, Yani di bagian kepesertaan ya, Yani ya, kepesertaan dan juga publikasi ya. Nah, kemudian ini untuk kompetisi dan kreativitas. Di sini tempatnya Mas Burhan. Jadi semua lomba ada di sini. Jadi saya pisahin antara lomba dan edukasi. Kalau tahun lalu jadi satu, sekarang biar fokus aja, yang lomba aja, yang edukasi aja. Jadi di sini semua lomba masuk di sini. Terus kemudian berikutnya adalah edukasi dan pemberdayaan. Di sini ada Mbak Eka, kemudian harusnya Mbak Novi juga di sini. Ya nggak tahu lah. Pokoknya timnya Mbak Novi ada di sini. Di sini ada Ahwat Zone sama Kids Zone juga. Terus semua pesantren anak, pesantren coding, semuanya ada di sini. Termasuk pemberdayaan anak dan perempuan. Oke, yang terakhir ini di tempatnya Mbak Rina. Ini sebenarnya satu keluarga, jadi nggak usah khawatir. Meetingnya mungkin Mas Zikri belum ada pagi ini, tapi nanti malam sampai subuh mereka akan meeting di kamar. Ada Mbak Rina, Mas Zikri, Erik, sama Mas Ganjar. Jadi fokus di sini. Ini mereka nanti meeting sendiri terpisah. Oke, nah ini untuk timeline Agi ya. Ini baru grand desainnya aja, gedeannya aja, bisa jadi berubah karena belum fix. Jadi hari ini kita planning cycle. 2 minggu lagi saya harap proposal dan budget per divisi udah ada. Jadi proposal, budgetnya sudah ada di 2 minggu ke depan, targetnya. Kemudian di 15 November nanti proposal sama budget Agi, semua activity udah bisa dicetak sama Mas Ganjar. Ya, jadi kita akan kumpulkan di sini, nanti akan ketahuan budgetnya butuhnya berapa dengan target-target yang kita sepakatin bersama di hari ini. Kemudian Putri harus nyari duit gimana caranya, ya itu urusannya Putri lah ya, kita nggak usah pusing, yang penting kita makan. Oke, kemudian berikutnya nah ini tanggal 2 Januari harapannya launching Agi, jadi awal tahun kita udah launching Agi, opening pendaftaran lomba pertama kali di sini. Kemudian 22 Februari ini Kambing Cup. Ini 1 minggu sebelum Ramadan. Kemudian Idul Fitrinya itu kalau menurut prediksi 31 Maret atau 1 April tergantung kalian mau yang hisab atau mau yang ru'yat. Jadi tergantung lah nanti ya. Kita ikutin aja yang paling pendek biar puasanya gak panjang-panjang. Kalau bisa mulai puasanya terakhir selesainya duluan gitu. Jadi 28 hari. Kemudian halal bihalalnya di 26 April, ini bisa jadi molor juga. Jadi kita nyesuaiin jadwal eksekutif, beliau bisanya kapan, cuman estimasi anjur-anjurnya di 26 April. Kemudian Idul Kurbannya di 7 Juni. Oke, dari saya cukup. Thank you teman-teman atas waktunya dan sudah mau mendengarkan ya sedikit ngobrol bebas.
Oke, dari saya cukup sampai di sini. Semoga tidak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.